sini ada Vincent anjing, Medisue. Ini patah nih tangga ini. Lu mau jemput apa? Ini copot tadi. Dia ada baik. Kalau jalan. Emang ini masih bisa? Kagak. Copot angin di jalan tadi. Udah cek. Bisa kan? Bisa ini. Tentang doang. Iya. Gua nggak pakai jaket, lu nggak pakai glove anjing. Ini pakai lengkap. Gua tuh buat gua. Hah? Dia gua lengkap. Hell no. Dia lagi sih. Hah? Nih, Anjing. balik lagi bersama gua jadi motovlog. Sekarang kita mau kemana? Mana ya? Bandung. Anjing gaya-gayaan Bandung. Gas. Ya, halo teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Yoel MS. Ini langsung aja kita udah di jalan. Ini di jalan Raya Pemda. Start dari Jalan Raya Pemda Kabupaten Bogor. Kita bertiga, Vincent, belum juga ada Medi, ya guys. Itu mau ke Ciwidey via Puncak. Ini nggak bawa jam kali. Ini sekitar jam 5 lah. Iya, jam setengah 6. Start dari Kabupaten Bogor jam setengah 6. Terus nanti kayaknya bakal rest di Puncak. Lanjut lagi. Ini ada Sinar Jaya nih. Sinar Jaya tujuan mana nih? Sinar Jaya. Oh, ada Atap antar provinsi. Kagak bakal terbang kan itu? Kan pakai jaring-jaring yang ada itu enggak? Iya. Oh. Sama wajib. Baju gua double 4. Apaan? Double 4. Mana aja? Lu ngomong apaan? Dalam. Baju double. Oh, lu double? Apain? Cupu. Ya mau kulit double aja. Tapi padanya anjing. Langsung ke Bandung. Nah, ini macet. Iya, Cok. Bogor kota apalagi nih? Parah ya? Iya. Ya, ini udah sekitar jam 6. Udah di arah Sumarekon. Udah pegel? Udah pegel? Oh, iya. Kenapa? Kamar. Kita ke Ciwidey itu via Puncak, teman-teman. Ini harapannya semoga aja kagak hujan sih. Oh, hujan mah repot banget. Rencana sih kita bertiga mau nginep 1 hari aja. Ya bisa dulu semalam aja. Berangkat sore, maghrib, pulang belum tahu sih. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini namanya Jalan Sumarekon. Nah, daerah Warung Jabung belok kiri ke atas. Terus nanti ada perumahan. Nah, itu kayak naik ke atas itu bisa nembus ke jalanannya sih kalau nggak salah ya. Terakhir beberapa bulan lalu lah. Saya berangkat situ jalannya ke atas. Saya ada mobil. Bisa dibilang kondisinya juga ya seadanya lah. Cuman kan di tahun presiden masih ada siapa nih yang saya udah update videonya, harga kecil tetap ini anginnya digoyang, bikin goyang ini gede banget. Ini mau hujan, ini bukan gue lihat nanya ada helm ya, helm barang kamu banget. Jalanan saya kemarin udah ngeliat, saya ukur pakai set tuh memakan waktu tempuh kurang tahu sih, kayaknya bisa 3 jam atau bahkan 5 jam kali ya, sepanjang 150 kilo kalau lewat Puncak. Sebenarnya ada alternatif lain teman-teman, itu lewat Karawang, Bekasi, tapi itu biasanya lewat situ tol sih.
apa lewat tol mobil kayak mobil atau bus-bus yang tujuannya ke mana? Angkot, motor, mana mau sana? Nggak tahu malah angkot lewatnya. Nah ini ya teman-teman, palangnya udah kelihatan tuh. Sumarekon Bogor. Kita langsung masuk aja ke atas. Jadi tadi kayak perumahan rumah orang kaya kita. Terus nih kiri itu, nah kiri ini di sebelah rumahnya ada kopi namanya Dopus. Masa teman saya kira ngomong itu teman-teman. Kalau hari Sabtu, jadi nih kalau hari Sabtu. Biasanya saya juga kesini sih, gak serang ini karena saya kesini biasanya di tengah malam. Jadi semua, bahkan bukan. Anjay, Rex apa ya? Ya, ada apa? Hah? Mountain View, T-Rex. Wah, tuh, katanya teman-teman butuh. Ini kayaknya sih ya, kalau menurut saya kayak peak versi puncak sih kan, peak kan Pantai Tapok. Ini pip jangan tuh pip pantai puncak kali apa nggak tahu pada pakai. Kenapa? Rumah dingin. Hah? Rumah dingin lah. Gua gimana, Met? Mulai panas. Anjir itu kayak tower pesawat. Ini kayak nah, terus teman Sumarekon tuh filmnya kalau pagi sih aja sih. Nah, ini jalannya kayak gini teman-teman, mulus. Ini saya tuh sering bikin rolling di sini. Hah? Dari apa? Anjay. Mesinnya Avanza. Nggak kuat anjing. Nggak kuat. Spotting ya. Hah? Ayo spotting. Izin saya untuk portofolio kuliah saya. Saya ingin foto. Oh hell no. Seperti sama aja mas. Kiri kanan. Aduh, ini nggak kuat gitu mah. Harus masuk. Nah, ini di kanan kiri ada perumahannya teman-teman dari Jakarta Top itu. Emang ini perumahan orang kaya sih. Dan bentuknya tuh emang kayak yang di pack gitu. Kayak minimalis gitu. Terus nggak ada isinya. Biru, macam mampir dulu, Met. Mampir dulu rumah gua, ayo. Ayo. Kontak. Chan. Ini bikin gini buat apaan ya? Hah? Dibikin kayak gini buat apaan ya? Sama pasir kali licin ya? Pasir. Oh, ini mau dibawa lagi. Overall emang ini Sumarekon tuh dikit banget ya. Iya sih. Emang ini masuknya ada perbukitan kan? Kayak naik gitu ke atas. Makanya dia bisa nembus puncak. Tuh, mohon maaf teman-teman nih nggak kuat. Wajar lah ya, Fit. Tuh, view-nya ada tuh. Kelihatan nggak ya di kamera? Harusnya kelihatan sih ya. Tuh ada bukit. Tidak ada bukit. Di sebelah kita tuh juga. Jadi keliling deh. Saya 100% sendiri, yang lain 150. Nggak deh. Ngap. Oh iya, kemarin saya udah ganti lampu juga teman-teman.
Sebelumnya pakai lampu ayam, ini saya pakai rumus 6 MH1. Saya beli harga 45.000. Terus kompresnya saya ganti kayak di variasi biasa. Di kompresnya itu udah buat ya. Tapi ini jalannya lumayan gelap ya, biasanya terang loh. Ini lebih jalan lain kali ya. Nah ini ke kiri teman-teman. Kita langsung masuk puncak. Di bawah itu kayaknya rumah. Nah ini nih. Nah ini jalannya tuh kayak gini teman-teman, hancur. Hancur banget. Nah itu. Nggak kelihatan ya. Gelap banget, ada. Mana punya? Waduh. I don't believe in magic. Jalannya. Waktu itu saya pernah nol sini itu pengen ke Puncak 2. Enggak. Mau Puncak 2 kali ya. Saya lupa sih. Ya pokoknya waktu itu keadaannya hujan, teman-teman. Hujan terus ya gitu. Di sini tuh banjir gitu. Terus banjirnya gitu kan udahlah pada bolong ya, banyak banget bolongnya. Tuh kayak gini tuh bolong dalam banget gila. Terus ketutupan air. Jadi jatuhnya kayak gaca lewat jalannya. Dilewatin salah, kalau nggak dilewatin nggak bisa lewat tuh kan. Buset tuh gila sih. Motor hancur itu. Tuh, udah hancur begini. Tanjakan lo hancur, gila gak sih? Nah nih kuping saya udah mulai berdengung. Itu tandanya kita sudah mulai memasuki dataran tinggi. Tapi kayaknya mah nanti turun aja sih. Jalannya berliku-liku. Gila nih jalannya hancur banget cuy. Memang ini jalan alternatif sih, cuman atau mungkin ini bukan jalan negeri. Si Indonesia jalan negeri nggak jalan negeri sama-sama aja, hancur-hancur juga. Jadi waktu itu teman saya nih, kalau nggak salah dia nih, dia juga nih waktu itu, jadi dia becek di sini nih. Ternyata di dalam kan kayak batu-batu gitu, terus batu-batunya kan nggak diem ya, batunya tuh keras. Ini kalau banjir ketutup semua. Nah kalau ketutup semua lewat kegelincir. Gitu. Dejavu nggak, Met? Dejavu nggak? Dejavu aja. Gini-gini. Iya, iya. Goyang. Iya benar, iya betul. Gitu. Anjir ada Potinato. Ojeknya harus Potinato. Ya apa nih? Rumah. Nah, ya ini kita OTW ya. Kita udah melewati Summarecon tadi. Jam berapa ya? Tepat. Sayangnya nggak bawa jam kita. Tuh jalannya gila, men. Padahal depannya di rumah mewah. Rumah atau mansion, nggak tahu dah. Saya juga tuh naruh tas di tengah ya. Kayaknya 50 km pertama saya nggak mau ngorbanin punggung. Jadi saya tapi ngorbanin kaki nih, pegel banget kaki. Aduh. Coba salah sih kalau ditenteng pegel. Sebenarnya kalau touring itu teman-teman ada baiknya sih pakai box ya. Karena kalau tiap touring gemblok tas mulu hancur teman-teman pengembalian. Woi, ntar bisa naik berarti. Kan males ya kan. Kalau sarap pucuk bisa jadi, bisa jadi kalau ada kayaknya. Kalau keseringan sih. Sarap pucuk sih biasanya kalau berulang deh. Gerakan berat yang berulang, yang dilakukan secara salah. Gila ya. Curwat, waduh. Maaf, kaget ya.
Nah kita lurus ya. Aduh, mana? Oh ya, sekalian review lampu nih. Ini kan udah lumayan gelap ya, lumayan sih terangnya. Lumayan ngebantu lah daripada lampu ayam ya. Kita baru nyoba di sini teman-teman, belum beli di Bandung. Nah, kalau kayak gini teman-teman metik ya. Dan berhubung jalan Ciwidey juga nanti tanjakan, kita ngeremnya kombinasi kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kiri kiri. Kayak bayangin aja kalian lagi main game konsol gitu. Ya. Karena apa yang ditakutkan teman-teman, panas. Kalau cakram udah panas itu nggak bakal ngerem. Makanya di ngeremnya pakai kombinasi gitu. Wush, utamakan kalau lagi miring gitu tuh, karena kalau rem depan udah pasti diincar deh. Istilahnya kayak jatuh bego lah. Ini lumayan menantang kaki dan membuat kaki pegal ya teman-teman. Pegal sekali tuh. Ini sudah memasuk. Jadi karena tadi kita lewat Sumarekon, ini sebenarnya kalau mau ke puncak itu bisa juga dari Bukit Pelangi teman-teman. Jadi opsinya ada Bukit Pelangi, ada Bukit Pelangi, Sumarekon juga. Sama Bendungan Katulampa. Tapi itu jalanannya agak anomali gitu. Menurut saya. Ini nggak tahu sih, pandangan saya karena 5 tahun yang lalu ya, saya nggak pernah itu. Kalau 5 tahun yang lalu saya pernah lewat dan itu lumayan anomali. Kayak lewat rumah warga. Waduh, ini banget. Ya ini sebentar lagi udah mau masuk ke Jalan Raya Puncak. Jadi karena kita ke Ciwidey, kita naik ke atas. Kalau ke kanan itu bisa ke tol. Sama kalau nggak salah Cianjur juga bisa di kanan. Bis, ada bis gitu. Kanan kayak ada terminal bayangan di lampu merahnya ya. Saya lupa lagi nama lampu merahnya apa. Wah itu lumayan ramai itu. Anjir macet bangke. Ayo, Hah? jangan nikah ya. Apa? Jangan nikah. Ya. Jadi buat tanya. Terus sampai kita istirahatin tangan dulu teman-teman. Ini kayak jalur 1 bawah ya. Karena kalau puncak itu kan dia ada jam-jamnya. Ini kayak udah jalur 1 ya? Hah? Udah 1 jalur ya? Ya. Ada balik. Iya. Ramai banget teman-teman, gila. Nah, ini kita sebenarnya nggak bisa nyalip. Karena itu kan jalur hak mereka ya. Kita kira. Susah dari kanan susah. Aduh. Wah, karet. Kuat ya. Sarut berapa ya? 800 cc atau nggak salah? Atau 1200. Lumayan kecil tuh buat puncak. Wah, jalan. Kaget. Nggak usah emosi teman-teman, biasa aja. Kuatin aja kalau jalan mah, harus jauh. Baru 50 kilo ini. Kita main gas aja nih, karena birnya nggak kuat. Maksimal cuma 50, kalau ada semua gas gas. Flicker.
Karena sih udah pakai 16 fps, ternyata kira-kira ribet deh. Nah, dia udah sampai pasar besar gua. Ini apa ya, pokoknya belokan itu ikonik banget kalau saya lewat puncak tuh. Masih ini sama saya tadi, nah, ada oleh-oleh gitu. Dan di sini tuh bisa kan bener. Biasanya di sini tuh di Taman Safari. Ku bukan komplain soal rencananya kita mau istirahat di warung Padang. Ini jam berapa ya? Kayaknya mungkin jam setengah 7 kali ya. Ini setengah 7 aja. Ini lumayan cepet sih. Anjay. Apa sih anjing? Apa sih begini-gini? Bam. Ku bukan komplain. Hayo siapa yang biasanya malam minggu bawa ayam ke sini? Halal, harus halal ya juga. Jangan enggak halal, kan dapatnya sekelam nih. Pakai apa? Berhenti amat. Ku bukan komplain. Ada. Ini kita pokoknya harus hati-hati, ekstra hati-hati. Takutnya di nyebrang lo nggak kelihatan nih. Bagi posisi ngefoto. Ini pantat belum main pegel ya. Tapi termasuk pencapaian sih. Pegelnya pas baru udah dapat kecap. Sekitar 50 kilo. Termasuk oke. Kita langsung aja salib-salib ya, karena masih jauh banget. Masih sekitar 100 sampai 150 kilo lagi. Nih, ini center kayak gini tuh bisa villa. Nah, katanya villa yang hanya satu dengan villa yang hanya dua berbeda tujuannya. Tadi saya lihat villa L2 ini. Ini ada HS terbaru di sana tuh. Kan komplain soal keadaan kita menatap bukan rekaman. Kan komplain soal keadaan kita menatap bukan rekaman. Kan polis buat pulang katakan. Udah komplain. Maaf ya teman-teman, bukannya mau ngelus, kita menikmati perjalanan sambil menjadi navigator rel. Modenya mode navigator rel. Wow, shit. Nah, berjalan. Ini warna kuning berarti harusnya ini jalan nasional ya. Lurus itu bisa ke Bandung segala macam. Ada motor nih, tuh saya lihat tuh. Bensin udah sisa 2 batang. Masalahnya tuh nanti di arah tetap jalan itu ada Shell. Mau nggak mau kita harus pakai SIM merah. Taruh. Aku bukan komplain soal keadaan. Aduh, kalau jauh kayak gini sih pengen masang yang gas itu. Kamu tuh yang kayak buat naruh gas gitu, mereka Honda tapi pohon motor ya. Kalau saya sorot sih. Yang di sini tuh nih kayak sampah. Cuman takutnya bahaya. Menyangkut lagi liatnya, waduh. Ini kalau lagi kayak gini emang sebisa mungkin kalian lihat depan teman-teman. Selengat sini boleh tapi sebentar aja. Karena sepersekian detik aja kalian nggak lihat, pasti ada aja yang nyebrang. Atau nggak tiba-tiba belok kanan. Lumayan pegel nih. Terus,
Aku bukan komplain kalau ada bintang lima tapi kata cuma. Ngerem. Aduh, ngerem naik lagi, effort lagi. Aduh, baru tadi udah dapat remnya merah banget. Gimana Cen jadi Cen? Gimana jadinya? Abang, Gimana? sebelah bos, sebelah apa? Armo. Padang Armo. Emang nggak ada sini ya? Paling Punggung nggak ada? Kalau ada bukan itu. Apa? Kalau ada bukan itu. Ribut gak sih anjir? Mahal tuh. Iya kan? Baraya, asli. Baraya itu bukannya di Batu. Dekat sama Paseo, Trotoar Paseo. Aku bukan komplain soal terakhir bisu. 2000, Tasikmalaya, Jakarta. Dari Tasikmalaya ya. Berarti ini arah balik nih. Kok saya ngeden teman-teman. Kalau nyalon di situ suka pas-pas. Ini bisa kalau udah lurus. Kalau ada jalur ke arah Cianjur, enak nih. Nggak terlalu macet lah. Karena bukan daerah wisata doang. Orang bisa kalau udah pencet pas, banget. Kalau zaman dulu tuh ada warpat, nah itu sekarang Jakarta tuh bisa. Wah, semak aja, tik. Apakah ini tik? Iya banget. Tidak. Motel. Itu faksnya kayak jadul banget sih, kayak 90-an ya. Motor-motor ini. Kalau firasat saya sih iya. Nah ini tuh kayak jadul banget. Sini official tuh ruangan-ruangannya. Warna cat pesawat. Mana guys? Nah, tuh lihat tuh pemandangan depan ada City Light atau Puncak Light. Sini ada angkot Cisarua, emang beda angkot Cisarua. Nggak ada nomornya. Hanya kita lihat itu bakal nyangkut bakal sampai mana gitu. Saya juga belum pernah naik angkot ini sih. Ini kalau saya nonton di Nugroho Febiato, dia kan pernah tuh ngeteng dari Puncak ke Bandung ya, apa dari Depok. Kita pulang. Harusnya nanti saya buat mas. No one, apa gitu? Nggak dapat. Ini udah kampung Arab ya. Bus. Aku ngerasa putih anjay. Waduh, masa kayak dapat. Nih makanya kalau di puncak tuh saya paling malas di kiri gitu. Karena biasanya di kiri pasti ada yang parkir atau ada yang lambat. Saya suka kanan, tapi emang bahaya. Ini ada helm juga. Saya atas kabutnya. Jangan harus tahu. Tuh, apa tuh ya?
Bukan gak kuat main nganjak belakang saya ada truk. Oh Reonos. Oke naik terus. Terus. Aduh jangan jatuh. Terus. Gak kuat gila gitu ya. Gila gak kuat. Gila ini berapa ketinggiannya ya? Mentok-mentok cuma 40. Gokil. Ini juga ada angkot lagi teman-teman, warna kuning. Itu nggak salah juga ya? Itu kuning. Angkotnya macam-macam, macam-macam. Apa cabai kuning ya? Salah ya? Kayaknya saya salah lihat loh. Pas lumayan banget. Nah kalau ditaruh di sini tuh emang itu yang ngeri teman-teman. Ini dicek terus udah hilang lagi, aduh ya seru. Ya cuma sudah tua itu selalu ada perangkap pertama, aduh gue terlalu maksa sih, jadi gue ketemu terlalu kanan ya. Tuh sekarang males kalau tanyakan tadi sih, tapi memang seru sih, menantang memang. Oh dia lumayan sih dinginnya, tadi saya masih kuat. Saya pakai baju main bel, kita sini dulu terlalu lama aja. Gila kamar anjir itu, awalnya satu. Untuk sayur, tapi lagi nggak ganas tuh. Lagi bisa. Jam berapa ya? Jam berapa? Nanti kita bisa ke Gunung Mas. Jam berapa? 7 kurang. Saya udah lama banget kesini, 2 tahun kayaknya. Dulu nih banyak warung-warung nih di mana nih. Wah gila. Di kiri cukup banyak. Dulu makanan-makanan itu. Ini kita ke arah Villa Soekarno ya. Aduh saya udah lama banget kalau sini nih. Kangen banget sih. Dulu terakhir ini pernah bawa Tiger nih, tapi nggak nge-vlog. Sering lewat sini dulu nggak nge-vlog. Jadi tadi kan teman saya jam 7 kurang, tadi kita start dari Bambu Kuning. Jadi itu jam 5:30. Berarti sekitar udah 1,5 jam, nggak kerasa loh. Ini harapan saya semoga motor nggak ada trouble sih. Enak-enak. Harusnya sih aman, handling tuh enak. Nggak rewel lah, terus kalau misalkan amit-amit jangan sampai rusak sih, tapi banyak yang bisa tahan nih. Kalau dulu tuh saya bawa Honda Tiger 2000 tahun 1994. Nah itu kalau rusak tuh sebenarnya berat nih tuh. Cuman enaknya motor tua ya, motor tua itu saya masih ngerti lah kalau urusan karbu. Tapi kan ngerti tapi sering merbaiki juga ngeselin ya. Dongkol gitu. Saya mending pakai motor injeksi aja deh. Jadi kebetulan juga kan bareng teman-teman, jadi kalau ada apa-apa setut tidak enteng. Saya juga bisa nyetut. Ada apa? Parknya dari bahaya kan. Nah, gue ya. Sekiri. Aduh. Saya mau ngecek Bandung sini. Saya nggak ada masalah sih, cuman nih kalau nginjak-nginjak kayak gini nih emang gue bikin boyong. Bukan pokok ada kantor fly ada renang pemandangan itu. Oh iya kan udah direbumin ya, kalau nggak salah ya.
Warung-warung di sini kan dulunya banyak, sekarang di sini tentu masih ada aja dulu. Waduh, nggak boleh bahaya. Ada ini. Kayaknya biar hampir aja. Ada Villa Soekarno sama apa? Ada Villa Soekarno yang sekarang bukan Villa Soekarno lagi. Yang katanya mistis, tapi saya nggak tahu yang mistis apa. Kelihatan nggak tuh? Mau baca kelihatan ya? Wes. Apa? Kenapa? Oh, anjing bapak-bapak tai. Ayo Cen, pulang Cen. Udah nyampe kan pulangnya? Udah nyampe kan sini pulangnya? Udah nyampe kan ini pulangnya? Ayo. Anjir Cen, 100 kilo lagi anjing. Iya Cok. Iya. Dari Citayam ke Bandung kan 100 kilo. 150. Hah? Bandung 150 via Puncak. Iya kayaknya. Hah? Ini masjid, aduh, lupa lagi saya namanya. Itulah pokoknya ya, masjid situ. Ini rame banget sih biasanya nih. Ini masih rame. Nah biasanya kalau di sepenglihatan saya kan udah lama kali sini. Jadi sini tuh biasanya ada warung. Saya pernah makan nasi goreng di sini, apa masih ada nih? Kita lihat coba ya. Jadi dekat ke sini, untuk Masjid Raya. Saya makan 35.000 nasi goreng sama dapat telur sama ayam ya, sama ayam kecil sih. 35.000 buat harga di Puncak buka. Ini ada bus pemerintah tujuan Cianjur Kampung Rambutan. Salib pis, ini lumayan dingin tapi saya senang banget dinginnya, nggak terlalu nusuk. Itu juga menjadi tanda kalau nggak bakal hujan ya, di tenang hati bisa menikmati perjalanan. Wah gila, walaupun bekal banget coy. Tapi seger, gua asap sih dikit. Asap jagung bakar kali. Wah, saya juga nggak nyesel teman-teman ganti lampu LED. Terang banget lumayan. Gila. Mana? Apaan tuh? Apaan itu? Motor keren. Hah? Escort-nya. Foto dulu nggak sih? Mana nih? Nggak tahu dah. Ini ada Sewot Asap Strawberry itu dulunya. Aduh saya lupa lagi nama restorannya tuh legend banget. Saya pernah makan di situ. Saya makan di situ waktu itu tahun 2014, 19. Apa ya namanya saya lupa lagi, Sari Rasa. Itu pokoknya legend ya. Tempatnya klasik banget. Saya
Kalau misalkan restoran itu masih ada sih tuh keren banget nih. Nostalgia banget. Ini ada Sinar Laksana. Cek dari apa ya? Ya teman-teman, kita udah sampai puncak pas. Lurus itu ke arah Janjut. Ya, di sini sudah memasuki Tugu Keluar. Harusnya sih itu ada bacanya. Nah, kita sudah melewati puncak pas. Tadi di atas itu ada warpat ya teman-teman. Itu tuh dulunya ada warpat di atas. Pas. Terus dulunya kayak ada bukit gitu, warna kayak unfinish gitu, kayak semen itu tuh bisa buat foto tuh. Terus sekitar tahun 2021. 2019 ya bisa ditulis. Mama ditutup tahun berapa ya? 2003 ya? 2004 antara itu deh. Dari sini sudah batal. Perjalanan 50 kilo baru batang ya. Akurat lah satu dua batang. Wah, itu tuh udah. Wah, gila. Wih, ini dia nih, legend. Tuku botol kecap. Puluh kiloan lah, sekitar 50 kilo. Kalau udah ngelewatin puncak pas berarti udah 60 kilo lebih ya. 60 kan. Nah ini kalau lurus teman-teman bisa ke puncak 2. Puncak 2 tuh sebenarnya bisa lewat dari arah tuh desa apa ya? Side dia nggak terlalu banyak orang. Terus di sini kalau udah mati gue udah kebanyakannya tuh, ya kan. Lihat view mainnya nih. Semoga kelihatan tuh. Wow. Nah, perlu takut teman-teman. Bener nanti gua tanjakan asal kita tahu tekniknya. Wah, bagus nih lumayan. Ya enak sini jalanannya. Oh Ya teman-teman, jadi ternyata kita di sini melewati restoran Rindu Alam yang terbaru ya. Jadi ini ternyata ada rebranding dari restoran sebelumnya menjadi Rindu Alam Story namanya. Yang sebelumnya hanya Rindu Alam. Jadi Rindu Alam itu dulunya didirikan tahun 1980-an oleh seorang pensiunan tentara kalau nggak salah. Dan ini Rindu Alam Story dilanjutkan oleh cucunya. Begitu sih kabarnya. Ini BTW saya nggak di-endorse ya Rindu Alam, tapi memang restoran itu sangat ikonik teman-teman. Oke, lanjut. Apa? Nah, minusnya naik motor kecil kayak gini teman-teman, betul banget. Jok ini terkenal kecil ya. Jadi kalau nggak salah rumornya Beat itu dijual lebih murah karena dia peruntukannya sebenarnya buat perjalanan antar kota. Terus Vario notabene lebih mahal, itu emang dibuat buat perjalanan jauh. Ini cuy. Mau cari nasi padang apa warkop? Apaan warkop? Ya.
Lanjut lagi. Ternyata orang Padang tutup. Nah, apa teman? Kayak mau harus istirahat dulu sih. Setiap 60 kilo. Hah? Lihat nggak? Kenapa? 46,3. Oh, 46 kilo. Masih cepet lagi lah. Cepet lagi cuy. 20 kilo. Mungkin itu balut. 46. Oh iya, 57 mati itu badan mile tadi. Oh iya tuh. Cepet lagi ya ini. Ini jam 19.12. Kadang deh, belum nanti lanjut lagi. Ya, halo teman-teman semua. Jadi kita udah istirahat makan tadi jam 7.45 di apa? Dari Warung Padang tadi kita berangkat jam 7.45, lanjut lagi. Jadi nanti rencananya mau istirahat sekitar 1 jam berjalan. Mau pada ada. Nah, lanjut lagi. Jadi tadi ternyata nggak kase ya, perjalanan dari Palembang itu memakan waktu sekitar 2 jam. Itu nggak kase. Di sekitar dari sini tuh 100 kilo lagi lah. Buat maju Bandung. Cianjur lewat gak? Cianjur lewat gak? Sukabumi? Oh. Apa? Sama. Iya tahu istana presiden kan? Prabowo. Kita ke Prabowo. Prabowo. Kita ke Jadi di kanan ini ada istana presiden teman-teman. Nah di sini tuh ada Narita. Ya halo teman-teman. Sekarang maka juga jam berapa ya? Jam 8 kayaknya. Jadi ini udah di Cimahi. Sebelumnya lewat Padalarang tuh, buset. Banyak banget truk sama bis. Memang jalur mereka sih. Dan lubangnya tuh pada ganas-ganas. Jadi lubangnya pada kecil, tapi dalam. Motornya tumpah mulu gitu kan. Ya intinya serem lah. Jadi ini tinggal beberapa jam lagi lah, jam nanti udah sampai di di sini tujuan akhir kita. Ini belok kanan, naik Batu Jajar, sini nih. Ya halo teman-teman, update perjalanan ini sekitar jam 10 sih kayaknya, karena Alfamart di sini penduduk ini sudah memasuki kecamatan Soreang. Tadi kita sudah melewati Padalarang, kemudian Cimahi, dan kita sudah memasuki Soreang, kecamatan Soreang. Mungkin tinggal beberapa jam atau menit lagi itu kita akan sampai nih. Rencananya sih rencananya saya akan menginap di penginapan yang sebenarnya nggak sampai melewati Cirebon sih. Tapi kayaknya masih di bawah. Saya coba lihat makanya. Oke, lanjut terus. Ya teman-teman, pemandangan sudah mulai terlihat ya.
Di bawah itu tadi ada kayak sungai kecil gitu. Tuh. Tadi dia ada gunung tuh. Di kanan kiri tuh ada 2 gunung gitu tadi. Dua gunung lagi. Apa tuh? Aduh, lubang banget. Kita udah mulai nanjak dan di sini tuh lumayan dingin. Tapi kalau menurut saya sih dinginnya sama aja sih gitu. Nah ini juga kan malam ya. Jadi wajar aja kalau sini. Wah, goblok. Lebar. Banyak tambelannya juga sih. Oke. Ini motor gua Beat sudah mulai tidak kuat menanjak, itu artinya kita akan semakin tinggi cuy. Kanan juga udah kelihatan tuh pohon-pohon kan. Nah tuh, kanan ada pemandangan. Tuh, ada gunung juga kita. Gunung. Sangat lampu. Sorean ini sekarang udah gimana ya? Update teman-teman, ini sudah mulai menanjak dan kita dari kanan kelihatannya. Dan ini gila udah mulai dingin loh. Ini gila sih, rasanya kayak anginnya tuh rasanya ditusuk-tusuk es. Ini dinginnya berapa? 20 derajat sih ada sih. 20-19 kayak AC di rumah sih. Rasanya masih normal, kuat lah. Oke. Oh ya, update. Sepertinya kita sudah ketemu. Kita nginep di nama hotelnya tadi, Abang Hotel. Bau gosong bawa apa nih? Bau gosong bawa motor lu gimana? Mau bakaran jadi ya ini. Oh iya. Jam 2.55 jam 11. Jadi ini mau checking. Pemiliknya nggak ada. Ini di Abang Hotel. Abang Hotel, Jalan Raya Cideng, Jalan Cideng. Update teman-teman, Hotel Abang Ade ternyata udah tutup jam 11, udah nggak bisa check-in lagi. Jadi di Agoda udah dibayar, tapi hotelnya nggak bisa check-in. Gue nggak mau cari penginapan lain jam 11 udah. Oke teman-teman, jadi kita posisi sudah di Cilijai, tapi tadi hotel Abang Hotel itu jaganya nggak ada anjir. Di Google juga sih next review-nya ada yang bilang nggak bisa check-in karena penjaganya udah tidur. Kocak ya. Jadi kita bertiga harus cari penginapan lagi. Jauh kapan? Ya, apa ya teman-teman, masih pada proses pencarian penginapan itu 11. Gila itu. Kalau coba aja dari hotel normal gitu kan, tinggal bah. Jadi rencananya kita mau nyari penginapan dekat Kawah Putih nih, ada apa nih? Cilijai Valley, Esprit Valley.
sini juga ada mulai kayak ring itu kayaknya ini sih bun ya kayak apa jalanannya mulai gelap. Silent Hill, Silent Hill. Hah? Silent Hill. Gila nih lebih sepi dari puncak coy. Foto dulu nggak sih? Matt, foto dulu nggak sih? Ini sama sekali nggak ada orang teman-teman, di belakang juga gelap banget. Gila, kiri kanan hutan. Ini sekitar jam 11 karena nggak ada penginapan, maksa harus lewat sini dan sama sekali nggak ada orang. Ini sama sekali nggak ada orang, gila. Gelap banget belakang. Sebenarnya saya nggak takut-takut banget sih, karena vibes-nya kayak BP sih. Wah, ini udah mulai rintik-rintik teman-teman. Kamera saya kuat kali ya. Ya, ditutup-tutupin dulu ya. Nah, ini ada orang nih akhirnya. Ini mulai hujan teman-teman. Ini tuh kayak bukan hujan sih jatuhnya. Kayak hujan kayaknya. Tapi rintik itu kecil-kecil banget. Kameranya pernah ngesep ya. Oke, kami update lagi kalau di penginapan. Ya, jadi ditipu ini Abang Ade apa? Ini Abang Ade. Satu kata buat Abang Ade. Abang Ade emang Abang Ade? Iya, Abang Hotel. Nelayan. Udah nih, review. Wah, kacau banget. Anjir, murah dapat water heater. Bener kan kata gua? Ini bahasanya bersih sih. Mana? Ada TV. Ini tambahan ya? Hah? Ini tambahan kan? Iya. Ini smart TV ya.